Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presti Nurfadilah, NPM 2201041002, kelas B, semester 2, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Neuroscience, dosen pengampu Ibu Siti Kurniasih, MPD. Apa yang dimaksud dengan neuroscience? Secara etimologis, neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem syaraf atau otak, khususnya ilmu yang mempelajari sel syaraf atau neuron secara multidimensi. Menurut Pasiak 2012 halaman 132, neuroscience menjadi cabang ilmu yang mempelajari sistem syaraf dari sudut pandang ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, neuroscience disebut sebagai ilmu yang mempelajari seluruh fungsi otak dan sumsum tulang belakang, menurut Suyadi 2014 halaman 7. Teori mengenai neuroscience kemudian berkembang menjadi teori belajar yang mencakup berbagai proses berpikir yang mengenakan kinerja otak dan menciptakan pengetahuan, sikap, perilaku, dan tindakan. Teori ini mempelajari semua fungsi otak dan syarafnya. Apa saja bagian struktur otak dan fungsinya? Jelaskan bagian struktur otak dan fungsinya. Otak manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari berbagai struktur yang memiliki banyak fungsi penting. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai struktur dan fungsi otak manusia. Yang pertama, otak besar atau cerebellum. Otak besar merupakan struktur terbesar dalam otak manusia. Terbagi menjadi dua hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan kiri, yang terhubung oleh korpus kolosum. Hemisfer kanan mengontrol sisi kiri tubuh, sementara hemisfer kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Otak besar berperan dalam fungsi kognitif tingkat tinggi, seperti pemikiran, persepsi, memori, bahasa, dan kesadaran diri. Otak besar terdiri dari beberapa lobus, termasuk lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Masing-masing memiliki fungsi spesifik. Kedua, otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang otak, di bawah otak besar. Bertanggung jawab atas koordinasi gerakan otot, keseimbangan, dan postur tubuh. Menerima informasi sensorik dari mata, telinga, dan otot, dan reseptor lainnya untuk mengkoordinasi gerakan yang halus dan terarah. Yang ketiga ada batang otak atau brainstem, terletak di bagian bawah otak, menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Terdiri dari dua oblugata, pontin, dan mesencephalon. Berperan dalam fungsi-fungsi dasar tubuh seperti regulasi pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan tidur. Tempat keluarnya syaraf kranial yang mengontrol berbagai fungsi sensorik dan motorik. 4. Ada sistem syaraf tepi. Terdiri dari syaraf-syaraf yang berjalan keluar dari otak dan sumsum tulang belakang, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak, sistem syaraf sensorik, dan mengirim sinyal motorik ke otak ke otot-otot sistem syaraf motorik. Terbagi menjadi sistem syaraf somatik yang mengendalikan gerakan sukarela, dan sistem syaraf otonom yang mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti pencernaan dan pernafasan. Yang 5, sistem limbik, terdiri dari beberapa struktur otak, termasuk amigdala, hipotalamus, dan hipokampus. Berperan dalam emosi, motivasi, perilaku, dan memori. Amigdala mengatur respon emosional dan persepsi ancaman. Hipotalamus mengendalikan fungsi-fungsi fisiologis dasar seperti nafsu makan, rasa haus,
tidur, dan suhu tubuh. Hipokampus berperan dalam pembentukan dan penyimpanan memori. Selain fungsi-fungsi tersebut, otak juga terlibat dalam berbagai proses penting lainnya. Ini adalah contoh gambar struktur otak. Dan ini gambar lapisan otak. Apa hubungan neuroscience dengan pembelajaran anak usia dini? Neuroscience memiliki hubungan yang kuat dengan pendidikan anak usia dini. Neuroscience dalam pendidikan anak usia dini dapat memiliki dampak positif dalam mengoptimalkan pembelajaran dan perkembangan anak. Pentingnya permainan dan gerakan. Penelitian dalam neuroscience telah menunjukkan bahwa permainan dan gerakan berperan penting dalam perkembangan kognitif dan motorik anak-anak. Melalui permainan terarah, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan motorik dengan cara menyenangkan dan menarik bagi mereka. Pengelolaan emosi dan stres, neuroscience telah menunjukkan bahwa otak anak-anak sangat rentan terhadap stres dan pengaruh lingkungan yang negatif. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ada jendela berjumlah 5, walaupun tak bersua, semoga jawaban bisa diterima. Demikian video yang saya buat. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.